Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki terkait bab statistika. Baik para santri sekalian, jadi kalau statistika itu merupakan cabang dari ilmu matematika yang berkaitan dengan penyajian serta nanti pengolahan data. Nah, dimana kalau terkait data ini secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu ada penyajian, pemusatan data, serta penyebaran data. Untuk penyajian data itu nanti dapat dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian nanti bisa diturunkan ke dalam bentuk grafik ataupun juga nanti ada diagram ya. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada histogram, poligon, frekuensi, serta OGIF. Nah, seperti itu. Kemudian ada pemusatan data. Pemusatan data itu terdiri dari rata-rata, tomean. Nah, mungkin dulu sudah kelas 9 SMP dulu ya. Nah, sekarang ini ada lagi. Nah, cuman ini nanti kaitannya terkait data ini adalah kita menggunakan data tunggal dan data kelompok seperti itu. Nah, itu nanti untuk jauhnya. Kemudian ada lagi nilai tengah atau median. Ini merupakan bagian dari kuartil. Nah, jadi kalau kuartil itu pembagian data menjadi 4. Ada nanti yang namanya kuartil bawah, kemudian ada nilai tengah atau kuartil tengah yang disebut median, ada kuartil atas atau disebut sebagai Q3 ya. Nah, kemudian ada modus nih untuk pemusatan data, modus. Kalau modus tentu nanti merupakan data yang sering muncul. Kemudian ada penyebaran data, ada yang namanya simpangan rata-rata, kemudian ada simpangan baku, serta ragam, atau nama lainnya adalah variansi. Kalau simpangan baku, nama lainnya yang sering digunakan itu adalah standar deviasi. Nah, dikutip dari buku elektroniknya Kemdikbud 2018. Oke, kita coba masuk yang ke ringan dulu ya, masuk kepada penyajian data. Nah, penyajian data yang pertama itu adalah diagram batang. Oke, jadi kalau terkait diagram batang ini akan diberikan suatu masalah. Lukislah diagram batang untuk data hasil penjualan 4 jenis barang di toko koperasi pelajar SMAN Sukamaju dalam 1 bulan terakhir. Nah, jadi di sini ada tabel, yaitu nama barang serta jumlahnya. Buku tulis 25, pensil 40, pena 20, penghapus 35. Maka kalau kita sajikan datanya akan seperti ini. Atau lebih jelasnya pada slide berikutnya. Nah, ini dia hasil penyajian datanya dalam bentuk diagram batang ya. Dimana untuk batang yang berwarna biru, buku tulis jumlahnya adalah 25. Kemudian batang yang berwarna kuning yang mewakili pensil sebanyak 40. Kemudian untuk yang batang berwarna merah mewakili pena sebanyak 20, serta penghapus yang diwakili oleh warna abu-abu ini adalah sebanyak 35. Jadi barang untuk yang sumbu X ya, ini sumbu X barang, serta yang jumlahnya ini adalah sumbu Y. Ini X, ini sumbu Y. Nah, seperti itu. Kalau ini insya Allah pasti mudah ya bagi para santri sekalian. Ya, penyajian data yang berikutnya adalah diagram garis. Jadi sama diberikan terlebih dahulu suatu masalah, lukislah diagram garis
untuk data perkembangan siswa kelas 10 setelah diadakan 6 kali kuis untuk satu pokok bahasan tertentu. Diberikan tabelnya, ada kuis ke 1 hingga ke 6, kemudian ada nilai di situ yaitu 50, 60, 55, 70, 80, 70. Nah, maka bentuk diagram garisnya seperti ini. Oke. Nah, kalau dilukiskan untuk kuis ke-1 itu adalah nilainya 50, maka dihubungkan nih. Dibuat garis yang menghubungkan kalau dia itu kuis ke-1 nilainya adalah 50. Kemudian kalau kuis kedua dihubungkan nilainya 60. Kemudian kuis ketiga dihubungkan nilainya 55, kuis keempat nilainya 70, kuis kelima nilainya 80, kuis keenam nilainya 70. Nah, di sini untuk perpotongan garisnya yang menghubungkan kuis ke-1 dengan nilainya yang sebelah kiri, maka diberi tanda titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Nah, seperti itu. Ini adalah menggambarkan sebagai diagram garis. Oke, berikutnya penyajian data diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran, lukislah diagram lingkaran untuk data dukungan terhadap 5 calon kepala daerah yang diambil secara acak dari 800 responden di 3 wilayah kabupaten dan kota. Oke, ini tabel datanya. Nama calon A dukungan suara 300, calon B 150, calon C 225, calon D 675, calon E 450. Maka kita dapat buat diagram lingkarannya seperti nampak pada slide ini. Nah, tetapi di situ ada suatu pembagian sektor ya dalam lingkaran menjadi 5 bagian. Nah, di sini kita harus tahu tuh cara pembagian sektornya menggunakan besar sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Nah, kalau sektor A yang didukung oleh 300 responden, maka 300 dibagi dengan 1800 dikali dengan 360 derajat. Nah, dari mana 1800? Nih, jumlah semua dari total responden yang berada dalam lingkaran ini. Jadi untuk yang A, contoh 300 kali 360 derajat dibagi 1800 diperoleh 60 derajat. Nah, maka ini besar sudutnya sektor A 60 derajat. Kemudian untuk sektor B itu adalah dukungan respondennya 150, maka dibagi 1800 dikali 360 derajat. Maka besarnya 30 derajat. Kemudian untuk yang C 225 dikali 360 derajat dibagi 1800, maka besar sektornya adalah 45 derajat untuk yang C. Untuk sektor yang D, 675 dikali 360 derajat dibagi 1800 sama dengan 135 derajat. Serta yang E, 450 kali 360 derajat dibagi 1800 sama dengan 90 derajat. Nah, jadi ini adalah pembagian sektornya. Kalau dijumlahkan nilainya adalah 360 derajat. Jadi pas untuk satu lingkaran penuh. Nah, ini adalah bentuk penyajian data terkait diagram. Untuk yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Nah, berikutnya penyajian data dalam bentuk histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Oke. Untuk histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF maka perlu yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi sebelum apa itu tabel distribusi frekuensi? Maka kita lihat dulu permasalahannya ini. Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai batas usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Ini datanya ya. Kalau banyak
kolomnya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian barisnya ada 8 ke bawah, maka ada 80 data di sini. Data disajikan dalam satuan tahun, 80 sampel maksudnya ya, yaitu ada 80 pengusaha. Nah, kemudian kalau disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi, itu akan seperti ini dia. Dia memiliki yang namanya kelas atau interval, kemudian ada batas kelas, serta frekuensi. Kemudian saya tuliskan dulu. Nah, untuk yang di sini ini namanya adalah BK atau banyak kelas. Jadi kalau banyak kelasnya dalam interval tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak kelas. Kalau yang ini namanya interval atau dapat dikatakan sebagai batas kelasnya ya. Kemudian ada yang namanya panjang kelas. Saya singkat di sini sebagai PK, yaitu 16 ke 25. 16 ke 21 selisihnya 5. 21 ke 26 selisihnya 5. Dan ke bawah ini juga sama, selisihnya 5. Serta 31 ke 36 itu juga 5. Nah, itu untuk terkait tabel distribusi frekuensi. Detailnya pada pertemuan berikutnya nanti cara menyusunnya. Yang terpenting tahu dulu apa maksud tabel distribusi frekuensi, yaitu terdiri dari interval, kemudian ada panjang kelas, banyak kelas. Nah, kemudian kalau kita kembali ke sebelumnya, di sini tentu ada nilai namanya minimum dan maksimum. Maka kalau kita nanti cari nilai minimum dan maksimum, tentu ada kaitannya dengan yaitu J. Jangkauan, yaitu adalah datum terbesar atau X bar maksimum dikurang X bar minimum atau datum terkecil. Nah, gitu. Ini nanti kaitannya nanti untuk menyusun tabel distribusi frekuensi seperti pada slide yang berikutnya ini. Nah, kalau nanti sudah membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi, baru kita bisa buat yang pertama adalah histogram. Nah, histogram seperti ini. Ada yang namanya batas bawah tadi atau batas kelasnya ya, ada batas atasnya yaitu batas kelas. Kemudian di sini ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyak dari datumnya atau banyaknya datanya di situ. Nah, sama halnya seperti tadi pada diagram batang. Cuman di sini adalah kaitannya interval sudah. Interval 15,5 sampai 20,5 sebanyak 19, maka sampai di sini dia. Terus 20,5 sampai 25,5 di sini 15. Serta 25,5 sampai 30,5 di sini 21. Nah, gitu. Dan seterusnya sampai yang rentang terakhir. Itu untuk histogram. Berikutnya poligon frekuensi. Kalau poligon frekuensi itu kita tinggal memberikan titik-titik tadi. Nah, titik, di sini ada titik, titik dihubungkan dengan garis, mirip dengan diagram garis ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan di next pertemuan. Yang penting tahu dulu bentuk-bentuk dari penyajian datanya. Ini poligon frekuensi. Nah, ini kok bisa 18, kemudian ke 23, 28, 33, 38. Ini merupakan frekuensi yang nanti bisa diubah menggunakan kumulatif. Ya, seperti itu. Serta yang terakhirnya adalah OGIP. Nah, OGIP ini penyajian data juga. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif OGIP. Berarti yang tadi merupakan
Kalau tidak salah frekuensi relatif atau kumulatif gitu ya. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, baik. Demikian para santri sekalian. Semoga dapat memberikan gambaran terkait materi kita statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.